Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MIS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sangat senang sekali ya pada hari ini pagi-pagi sudah bertemu kalian. Coba Miss mau lihat dulu senyum terbaik kalian. Coba bibir kanan, bibir kiri harus simetris ya. Berikan senyum terbaik kalian. Yuk, 1, 2, 3. Mana senyumnya? Prabowo, Herbowo, senyumnya mana? Gantengnya, Masya Allah. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Miss minta tolong Herbowo Santoso sebagai ketua untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, teman-teman, untuk mengawali aktivitas belajar kita hari ini, mari bersama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Pak Herbowo ya. Ya, Bu. Ya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Lemes sih. Ya udah, kalau Miss tanya kabarnya, jawabnya gini ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bisa? Sambil mengepalkan tangan ya. Bisa ya? Bisa Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, luar biasa, Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Miss absen dulu ya. Anila hadir. Angkat tangan kanannya, Anila. Afrezi. Hadir, Bu. Ayu Aisyah. Bayu Adrian. Devi. Devi mana Devi? Hadir ya Devi ya. Dwi Anggraini. Hadir. Enda. Hadir, Bu. Fiora. Hadir Bu. Halo. Muhammad Rifai. Rati. Revika. Rizka. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Sebentar, siapkan bahan untuk belajarnya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah Bu. Sudah, Miss. Pada kesempatan kali ini, materi atau topik yang akan dibahas adalah pilihan karir setelah lanjut SMA. Lulus SMA, kamu mau kemana sih? Nah, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Baik, semuanya sudah siap? Sudah siap? Are you ready? Cara permainannya adalah mengikuti gerakan Miss Wulan ya, dengan cara menyanyikan syair ini. Saya tahu, sadar, siap melakukan, tok, tok, tok. Boleh kita mulai? Sudah apa? Amin. Ya. Ya, Yuk. Miss. Ya tahu. Sadar, siap melakukan, Tok 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 tok. saya tahu, sadar, siap melakukan, saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, saya tahu, saya tahu, sadar, siap melakukan. Tenang aja, yang pintar gerakan ada hadiah.
Jadi biar kalian lebih semangat ya. Oke. Yuk, nanti lirik lagunya akan diputar dengan sangat cepat. Sebentar. Mulai ya. Yuk, saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Sadar siap sadar saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Sadar siap sadar saya tahu sadar siap melakukan. Baik, sepertinya Revika deh yang pintar gerakan. Beri tepuk tangan yuk buat Revika. Nanti Revika setelah kegiatan ini boleh maju ke depan untuk ambil hadiahnya ya. Baik. Jadi dari permainan ini adalah ketika kita mengambil keputusan dari masalah atau keinginan yang kita hadapi, kita harus pertamanya tahu, saya tahu konsekuensi, kekurangan, kelebihan dari keputusan yang kita ambil. Sadar atas apa yang kita lakukan, dan kita harus siap melakukannya dan menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Begitu ya anak-anakku. Selanjutnya, setelah lulus SMA, mau kemana? Ini adalah cuplikan curhatan dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus. Silahkan menyaksikan. Kayaknya gue bakal kangen nih sama tempat ini. Tempat di mana gue kenal kalian semua. Tempat yang slide-nya tidak berubah. Pertama kita tidak berubah. Masih malu-malu. Kelihatan, Bu. Tidak terlihat Cuma ya? suara aja, Bu. Baik. Sebentar ya. Kayaknya gue bakal kangen nih sama tempat ini. Tempat di mana gue kenal kalian semua. Tempat yang ngajarin gue artinya. Dengar, Bu. Tapi gue masih ingat banget pertama kita masuk sini. Masih malu-malu buat kenalan. Bahkan saling hati-hati dalam jaga bicara. Setiap hari ada aja bahan ketawa. Walaupun sering bercanda bareng, udah gak ada lagi yang baper. Dan saling ngakak bareng. Suatu saat gue bakal kangen. Momen di mana kita cabut pelajaran, tidur waktu jam kos, izin ke toilet, padahal mampir ke kantin. Dan gak akan ada lagi suasana kelas yang ramai kayak pasar. Pulpen yang suka hilang, panggil nama teman, pakai nama orang tua, dan ngumpul bareng. Esok hari mungkin adalah hari terakhir kita buat ngerasain kebersamaan di sini. Terima kasih atas waktunya. Gue bakal kangen kalian semua. Jadi bisa diambil kesimpulan dari video tadi adalah ketika lulus nanti kalian akan merasa kangen dan rindu tentang kenangan-kenangan di SMA. Tapi sebelum lulus dan saat proses sekarang ini, kalian akan dihadapkan dengan pertanyaan. Setelah lulus, kamu mau kemana? Apakah kuliah? Apakah bekerja? Apakah kursus? Atau menganggur? Dan opsi yang terakhir adalah menikah. Jadi harus siap dengan pertanyaan dan juga dengan keputusan yang kalian ambil. Setiap dari keputusan yang kalian ambil itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Seperti kuliah, ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti bekerja juga ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi Miss yakin ketika kalian mengambil suatu keputusan itu, kalian harus sudah siap atas konsekuensi yang sudah kalian ambil. Baik, sekarang silakan simak materi ini ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
Hari ini kita akan membahas pilihan karir setelah lulus SMA. Mungkin sebagian Anda sudah mempunyai rencana akan melanjutkan kemana setelah lulus SMA. Tapi masih ada yang ragu, bahkan belum mempunyai pilihan yang tepat. Nah, apakah di kelas ini masih ada dengan pernyataan di materi tadi masih bingung? Siapa angkat tangan yang masih bingung setelah lulus SMA pingin kemana? Saya Bu masih bingung Bu. Berapa orang? Saya juga Bu. Saya juga, Bu. Saya juga Bu. Banyak ya, tenang aja kalian nggak sendirian ya. Jadi di usia kalian yang sekarang kelas 3 ini pasti merasakan bimbang. Saya mau kemana ya lulus SMA ya? Kita lanjut materi ya, Nak. Ini kita akan mengenal pilihan karir apa saja yang bisa Ananda pilih setelah lulus dari SMA. Secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir. Perguruan tinggi, kursus atau pelatihan, dunia kerja, dan yang terakhir kehidupan berkeluarga. Yang pertama, perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Tapi ingat ya, perguruan tinggi yang tepat bukan yang mahal dan terkenal, tapi yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya kursus. Kursus ini pendidikan luar sekolah yang memberikan keterampilan seperti kursus komputer atau kursus menjahit. Selanjutnya dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa pada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi diri. Yang terakhir, kehidupan berkeluarga. Ketika Ananda memutuskan untuk menikah, berarti harus siap untuk bertanggung jawab. Karena orang yang sudah berumah tangga secara otomatis dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Sharing santai. Nah, setelah melihat penjelasan tersebut, ceritakan keinginan Ananda akan melanjutkan kemana setelah lulus dari SMA. Dari keempat opsi tadi, ada yang sudah punya gambaran? Boleh cerita, kita sharing. Ketika lulus SMA, kalian mau kemana? Ayo, Miss tidak mau menunjuk. Siapa yang paling aktif? Fiora, silahkan. Bu, saya pengennya kuliah Bu, tapi bingung kuliahnya di mana dan ambil jurusan apa. Baik. Ada lagi selain Fiora? Saya Bu, Herbowo. saya bingung Bu. Pengennya sih setelah tamat SMA bisa dapat uang Bu, tapi juga kedepannya mikirnya kayaknya perlu juga kuliah Bu. Oke, ada lagi selain Fiora dan Herbowo? Saya Bu, Jadi Kriska. saya pengennya kuliah yang bisa sambil kerja Bu, ada nggak ya Bu? Oh iya, baik. Jadi, Bayu, iya Bayu, wis kelewat, silahkan Bayu. Ya Bu, pengen jadi polisi Bu. Pengen jadi polisi. Ya Baik. Bu, mau nangkep Keren bobo Bu. sekali ya. Keren sekali ya Bayu ya. Baik, jadi dalam mengambil suatu keputusan kalian harus mempertimbangkan juga saran dan masukan dari orang tua ya. Jadi kalian dalam memutuskan itu nggak bisa sendiri. Nanti coba kalian diskusikan sama orang tua. Kayak misalkan tadi si Bayu, saya pengen jadi polisi, Miss. Nanti coba ngobrol sama orang tua, apakah orang tua mendukung atau tidak. Dan Fiora pengen kuliah, sudah pasti pengen kuliah ya, tapi cuma bingung jurusannya ya. Nanti Iya, Fiora Bu. bisa kita lanjut ke konseling individu ya. Nanti di BK ada tes bakat minat, Fiora nanti bisa ngetahuin bakat minat Fiora seperti apa, nanti bisa diarahkan ke jurusan seperti yang Fiora. Yang penting kalian mendiskusikan dulu keputusan pilihan kalian dengan orang tua kalian. Karena
di akhir dari keputusan kalian itu yang bisa membuat mendukung kalian itu orang tua dan keluarga terdekat. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Miss akan memberikan tugas kelompok untuk diskusi ya. Mau diskusi ya, Bu? Ya, jadi sudah Miss bagi kelompok berdasarkan kelas. Kelompok 1 MIPA nanti Anila, Maika Husen, Bayu, Devi, Dwi Anggraini, Puspitasari, Dwi Anggraini Puspitasari, 4 orang ini adalah kelompok 1 MIPA ya. Terus Siap, Ibu. kelompok kedua, Afrizi, Miftahul Husna, Muhammad Rifai, Enda, dan Fiora kelompok 2 IPS ya. Dan ketiga adalah tentang ilmu-ilmu keagamaan, Ayu Aisyah, Herbowo Santoso, ketua kelas kita ya, Rati, Revika, dan Rizka adalah kelompok ketiga. Nah, tugas kalian adalah silakan berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing, kemudian tentukan jenis-jenis profesi berdasarkan rumpun ilmu pada pohon karir yang telah disediakan. Tuliskan jenis-jenis profesinya di daun dan ditempelkan di pohon. Sudah silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Nah, Ya, Bu. Udah, Bu. ini ada lembar pohon. Nanti untuk menempelkan daun-daun yang kalian bentuk sesuai dengan kreasi kalian dengan menggunakan kertas berwarna ini ya. Ditempelkan menggunakan double tip. Dan di dalam daunnya ini nanti dituliskan. Misalkan nih kelompok 1 MIPA, Anila, Bayu, Dewi, Devi, dan Dwi. Nah, dari keempat ini kan Miss harap kalian sudah bisa memutuskan ya. Misalkan ingin bekerja, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin kuliah, ada yang ingin. Nah, di kelompok IPA ini profesi-profesi apa? Nanti pekerjaan yang sesuai dengan IPA. Begitu juga dengan kelompok 2, yang profesi pekerjaan yang sesuai dengan IPS apa saja. Lalu kelompok 3, ilmu-ilmu keagamaan yang sesuai dengan kelompok 3 ini apa aja. Silahkan Miss kasih waktu 5 menit ya. Silahkan berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Silahkan. Bu. Sudah habis waktunya ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Buat Sudah, kelompok Bu. pertama Sudah, Bu. saksikan hasilnya. Kelompok pertama boleh dari hasil diskusi. Baik, boleh Anila, Bayu, Devi, atau Dwi yang berbicara. Karir apa saja yang jenis-jenis profesi yang berdasarkan kelompok IPA apa saja? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Dwi. Iya, tadi hasil dari diskusi kelompok yang ada di pohon karir kami itu ada dokter, ada psikiater, ada perawat, ada bidan, ada dosen, apoteker, ada apa lagi ya? Ada boleh teman-teman tambahin lagi teman-teman? Yuk yang kelompok 1, Anila, Devi. Ada arsitektur, Bu, sipil, jurusan-jurusan biologi, matematika, MIPA itu boleh ke IPA, Bu. Ya, yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah benar ya. Untuk kelompok 2 IPS, boleh mempresentasikan hasilnya Afeji, Muhammad Rifai, Enda, atau Fiora. Izin, Bu. Rifai, Miss silakan. Ya, kalau IPS itu ada banyak sih, Miss. Kita bisa jadi guru, bisa terus direktur, psikolog, advokat, politikus, terus dosen juga bisa, hakim juga bisa,
Kalau saya sih lebih pengennya ke politikus kayaknya, Miss. Hmm. Mungkin kawan-kawan bisa nambahin. Ayo kawan-kawan. Yuk, Fiora, tadi yang belum ada suaranya Afreji deh. Mana ya Afreji nih? Coba Ya, Afreji Bu. tambahin. Ya, saya nambahin ya Bu, bisa juga kerja di bank. Terus tuh jadi perawat juga bisa Bu. Kalau Ya. perawat ya kemungkinan kebanyakan di IPA ya Afreji ya. Baik. Lalu kelompok ketiga ilmu-ilmu agama. Silakan perwakilannya Ayu, Herbowo, Rati, Revika, atau Rizka. Saya, Bu, Ya, Herbowo, silakan. kalau dalam bidang ilmu keagamaan yang pastinya pendakwa, Bu, pasti itu, Bu. Dai. Kemudian mungkin bisa jadi hakim, Bu, atau advokat, jaksa yang terjun di bidang itu, Bu. Baik, pintar. Ayu, mana suaranya coba Ayu? Kalau Ayu? Ya, Ada yang Bu. ditambahkan? Dan mungkin menambahkan dari Bowo tadi, Bu. Guru juga bisa ya, Bu, jadi guru agama. Ya. Baik, sudah bagus ya. Ini boleh dilihat di lowongan karir. Jadi pekerjaan profesi yang sesuai dengan jurusan kalian nanti gambarannya seperti ini. Yang IPS, ilmu pengetahuan sosial, bisa jadi guru, hakim, dosen, konsultan, dan lain sebagainya ya. Kalau IPA bisa jadi ahli kimia, ahli biologi, ahli fisika, peneliti, perawat, dan lain sebagainya. Di ilmu keagamaan juga banyak ternyata. Direktur, bisa jadi pendakwa, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Tidak, Bu, jelas, Tidak, Bu. Bu, jelas. Ya. Nih, siapa nih yang mewakilkan dari gambar ini? Mungkin Dwi ya? Dwi di IPA ya? Dwi yang mana? Iya, Bu. Saya yang IPA 1, Bu. Kelompok 1. Baik. Yuk kita baca quotes ini bareng-bareng, boleh ya? Dengan suara yang lantang dan jelas. Bareng-bareng kita baca, yuk. Kita boleh melihat. Bu, belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Saya baca ya, Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Bu. Yuk, kita boleh melihat orang lain sebagai inspirasi atau motivasi. Tapi bukanlah membanding-bandingkan hidup dengan mereka. Tiap orang punya latar belakang dalam hidup yang berbeda-beda. Pada akhirnya kita hanya perlu fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan mensyukuri segala keadaan yang sudah terjadi pada diri kita. Pilihanmu Kamu akan menentukan masa depanmu. Hidup berencana, maka masa depan akan bahagia. akan menentukan masa depanmu. Jadi, pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Hidup berencana, maka masa depan akan bahagia. Di akhir pertemuan ini, Miss harap apapun keputusan kalian sudah memikirkan kekurangan dan kelebihannya ya, dan siap untuk mengambil resikonya. Apapun keputusanmu, itu semoga yang terbaik untuk kalian. Dari kalian, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Dwi, silahkan. Harus bisa merencanakan karir yang tepat, Bu, sesuai dengan jurusan masing-masing. Ya, ada lagi selain Dwi?
Saya Bu, kalau milih nanti kalau udah ada pilihan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita itu Bu. Jadi segala resikonya harus kita tanggung gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan yuk buat Dwi dan Vio. Sudah berani menjawab ya. Jadi, Miss tekankan sekali lagi untuk pertemuan hari ini sudah ada gambaran ya. Setelah lulus kuliah itu, kalian harus bisa menentukan apakah pertama ingin ke perguruan tinggi, yang kedua apakah ingin ikut kursus pelatihan, yang ketiga apakah ingin masuk ke dunia kerja, yang ketiga apakah ingin berkehidupan berkeluarga. Tapi misalkan ya dengan penuh sebagai orang tua kalian yang di sekolah, pilihan keempat ini yang menikah jangan dulu deh ya. Jadikan pilihan keempat ini sebagai keputusan yang paling akhir. Coba dulu kalau ada biaya kalian kuliah. Kalau tidak ada dan ingin menghasilkan uang, coba bekerja. Atau ingin punya kalian lain, cobalah kursus. Jangan langsung menikah. Terbangkanlah sayap kalian setinggi mungkin untuk meraih cita-cita kalian ya. Itu aja. Terus untuk akhir pertemuan nanti silakan kerjakan tugas mandiri ya. Miss akan kirim ke grup ya via WA. Silakan dikerjakan, jawab dengan jujur. Miss harap setelah pertemuan ini kalian sudah bisa memutuskan ingin kuliah kah, ingin bekerja kah, ingin kursus kah, atau jangan deh yang keempat ya, menikahnya ya. Itu saja. Baik, untuk pertemuan sebelum Miss tutup, apakah terlihat? Silahkan ketua kelas. Tadi yang membuka kegiatan yang doa adalah ketua kelas, sekarang wakil ketua Pak Rifai. Mana Rifai? Silakan pimpin doa penutup. Lagi ke toilet ya Bu? Ada. Enggak. Ya, Silakan Rifai pimpin doa. Ya, Miss. Oke, teman-teman, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Makasih ya Pak I ya. Baik, Miss akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ibu Asri, terima kasih luar biasa sudah